Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danistia Eka Hidayat, NIM 18070716065. Di materi sebelumnya, saya menjelaskan mengenai psikologi ARBK di analisis dari perkembangan emosi. Pada kali ini, saya akan memaparkan studi kasus mengenai perilaku agresif anak tunagrahita. Identitas subjek. Nama subjek berinisial AAN, lahir di Yogyakarta 7 November 2005. Berjenis kelamin laki-laki, usia 12 tahun, subjek merupakan anak tunggal, beragama Islam, dan bersekolah di SLBN Pembina Yogyakarta. Identitas orang tua, nama ayah berinisial I, bekerja sebagai buruh bangunan, dan ibu berinisial AI, seorang ibu rumah tangga. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku yang diarahkan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain secara psikis maupun fisik. Secara fisik, perilaku ditampakkan dengan menyerang bagian tubuh orang yang dianggapnya lemah atau saingan terhadap dirinya. Sedangkan psikis ditunjukkan dengan hujatan, makian, sindiran, dan perkataan yang tidak pantas. Pada anak tunagrahita, mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol diri. Salah satunya disebabkan karena anak tunagrahita memiliki tingkat pengendalian emosi yang rendah. Ketidakmampuan dalam pengendalian emosi atau mengontrol diri muncul dari dampak intelijensi yang rendah, serta ketidakmampuan dalam memahami orang lain. Kemudian masalah yang dihadapi subjek. Subjek memiliki hambatan dalam mengontrol emosinya, seperti halnya menyerang teman sebaya. Identifikasi perilaku agresif subjek. Subjek berperilaku agresif dalam bentuk verbal dan nonverbal. Adapun perilaku agresif yang subjek lakukan saat di sekolah maupun di rumah. Di sekolah, subjek tidak mempunyai banyak teman, karena perilakunya sendiri yang membuat teman-temannya takut ketika didekati. Subjek seringkali melakukan hal-hal secara spontan seperti menjambak rambut, meludahi, mencubit, mendorong, iseng memukul kepala atau menyenggol badan temannya, dan mengucapkan kata-kata yang kurang sopan, baik kepada guru maupun siswa lain. Sehingga tidak ada yang mau berteman dengan subjek karena takut akan menjadi sasaran subjek berperilaku agresif. Ketika di dalam kelas, saat KBM berlangsung, subjek cenderung sangat ingin diperhatikan oleh guru kelasnya maupun teman-temannya. Perilaku yang sering ditunjukkan yaitu dengan menggebrak-gebrakan meja, berteriak-teriak dengan perkataan yang kasar dan tidak sopan, mengumpat, menyoraki, dan mengajak teman berkelahi. Ketika di rumah, subjek dan ibunya sering mengalami ketidakcocokan dengan tetangganya. Itu terjadi karena perilaku subjek dan ibunya yang membuat teman-teman sebaya menjadi takut mengajak subjek bermain. Di lingkungan rumahnya, teman-teman sebaya subjek sering mengejek dengan sebutan bebek tua. Saat di rumah, subjek hanya bermain sepeda keliling lingkungan rumahnya. Apabila subjek mendekati teman-teman yang sedang bermain, teman-temannya langsung lari, menjauh dan mengejek dengan julukan bebek tua. Hal tersebut membuat subjek menjadi marah hingga melempari batu saat mengejar teman-temannya. Sehingga teman-teman sebaya subjek takut terhadap perilaku agresif subjek dan tidak mau berteman dengan subjek. Perilaku tersebut yang membuat orang tua anak-anak di daerah tempat tinggal subjek menjadi takut dan tidak memperbolehkan anaknya bermain atau berinteraksi dengan subjek.
Kemudian faktor penyebab perilaku agresif subjek. Yang pertama yaitu faktor penyebab internal. Secara umum, faktor penyebab internal subjek berperilaku agresif adalah yang pertama, masalah kurangnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Subjek yang tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari ayahnya karena kurangnya kualitas waktu yang dihabiskan untuk bersama menjadikan hubungan yang tidak terlalu dekat. Penyebab kedua yaitu mencontoh sikap orang tua, khususnya ayahnya yang menyikapi subjek dengan kekerasan verbal maupun nonverbal, agar anak jera dan menuruti perintahnya. Ini menyebabkan subjek menjadi takut dan secara otomatis terekam dalam ingatan bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu menjadi gambaran dirinya. Kemudian, sikap ingin membela diri atas keadaan lingkungan yang membuat subjek tidak nyaman. Ini karena subjek merasa berbeda dengan yang lainnya di sekitar rumahnya, membuat subjek merasa tidak dianggap oleh orang lain yang mengakibatkan munculnya perilaku agresif. Penyebab lainnya yang menyebabkan subjek berperilaku agresif adalah karena kelelahan fisik, seperti subjek yang mempunyai kepribadian yang selalu ingin mencari perhatian dan mudah terpancing emosi. Dan yang terakhir, bertindak sesuka hati. Selanjutnya, faktor penyebab eksternal. Penyebab eksternal perilaku agresif subjek adalah yang pertama, latar belakang keluarga. Subjek berasal dari keluarga yang rasa sosialnya rendah. Keluarga subjek memiliki banyak konflik dengan tetangga di sekitar rumahnya, serta wali murid di sekolah. Sikap ibu yang egois menganggap anaknya tidak pernah bersalah dan tidak ada yang boleh memarahi subjek selain ibunya sendiri. Sikap yang ditunjukkan ibu subjek membuat subjek merasa tidak ada rasa saling menyayangi terhadap sesama dan tidak pernah diberi pengertian mengenai perilaku yang dimiliki subjek itu tidak baik. Kemudian mengenai perilaku ayah subjek yang tidak cocok dengan subjek, disebabkan kurangnya mengontrol komunikasi dan perhatian yang kurang diberikan terhadap subjek. Ayah subjek mengatasi subjek tidak dengan cara yang baik, seperti memarahinya dengan membawa alat untuk menunjukkan efek jera. Tetapi hal itu membuat subjek semakin terpacu untuk mencontoh perilaku kekerasan tersebut. Yang kedua, kehidupan di lingkungan rumah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayah subjek seringkali memberikan teguran kepada subjek dengan membawa alat, agar subjek takut dan jera agar tidak melakukan kesalahan lagi. Hal demikian memberikan efek trauma pada subjek dan menjadikan subjek sebagai pribadi yang berperilaku sama seperti yang ayahnya lakukan. Yang ketiga, pembelaan diri atas perilaku lingkungan. Jika subjek menjalin hubungan yang buruk dengan orang lain, subjek akan memungkinkan melakukan perilaku agresif. Seperti teman-teman sebaya di lingkungan rumah subjek memanggil subjek dengan sebutan bebek tua. Subjek memberi balasan dengan melempar batu atau benda yang ada di dekat subjek kepada teman yang mengejek. Sehingga teman-teman subjek menjauhi subjek dan tidak mau bermain dengan subjek karena takut terkena sasaran subjek. Hal ini membuat subjek tidak nyaman dengan perlakuan orang sekitar yang sering mengucilkannya. Selain itu, subjek mendorong atau memukul siswa lain jika orang yang bersangkutan menyakiti subjek. Subjek membalas dengan perilaku yang lebih menyakitkan daripada perilaku yang dilakukan oleh siswa yang membuatnya tersakiti lebih dulu.
Kemudian ada dampak perilaku agresif subjek. Dampak perilaku agresif mengarah pada diri sendiri dan lingkungan. Dampak bagi diri subjek sendiri adalah perasaan puas atau senang setelah tujuan dilakukannya perilaku agresif tercapai, yakni korban tersakiti. Dampak yang paling dirasakan oleh subjek yaitu tidak memiliki teman di lingkungan rumah. Sering diejek bebek tua oleh teman dan tetangganya. Menjadi bahan pembicaraan di lingkungan rumah dan sekolah. Subjek dan ibunya tidak disukai oleh waring murid siswa lain dan sering mendapatkan teguran dari guru. Kemudian dampak perilaku agresif subjek kepada lingkungan adalah terjalinnya hubungan sosial yang kurang sehat, yakni antara subjek dengan siswa lain seperti dijauhi dan antara subjek dengan guru seperti diperlakukan berbeda dengan siswa lain. Menimbulkan kemarahan dari korban perilaku agresif subjek dan menjadi model perilaku bagi siswa lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perilaku agresif subjek adalah mencari perhatian orang-orang sekitar yang disebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari ayah dan ibunya yang seharusnya menjadi orang tua yang baik, serta mengurangi perilaku agresif yang dimiliki subjek. Oleh karena itu, subjek membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tepat. Perilaku agresif subjek tersebut menimbulkan dampak kepada lingkungan, yakni terganggunya kenyamanan orang-orang yang menjadi korban perilaku agresif subjek, dan kepada diri subjek sendiri, yakni kepuasan dan kesenangan saat mendapatkan perhatian dari orang lain. Subjek melakukan perilaku agresif dengan mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya. Perilaku agresif yang paling mendominasi adalah berteriak-teriak dengan memanggil nama orang lain dengan sebutan yang tidak baik dan berbicara kotor dan tidak sopan. Kurangnya perhatian dan kasih sayang sejak kecil menjadi penyebab subjek melakukan perilaku agresif. Dampak yang timbul dari perilaku agresif subjek adalah dijauhi oleh orang lain, khususnya sesama siswa yang juga menjadi korban perilaku agresif subjek. Itulah penjelasan dari saya mengenai studi kasus perilaku agresif anak tunagrahita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.